Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Amma ba'd, usini binafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa melekat di dada kita, ditambah dengan nikmat istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keistiqomahan ini sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita senantiasa melaksanakan ibadah secara berjamaah tepat waktu di masjid yang kita mulia ini. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat yang turut memperjuangkan agama Islam yang kita cintai ini. Barangkali tanpa perjuangan dari Rasulullah, sahabat dan para keluarga, kita tidak bisa merasakan betapa besarnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, nikmat silaturahmi, nikmat berjamaah dalam melakukan ibadah, dan nikmat yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada salat zuhur kita mengadakan tausiah singkat. Tema kita pada hari ini yaitu hakikat kebahagiaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini atau dewasa ini berbagai macam cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Berbagai macam upaya dilakukan, berbagai macam jalan dilalui untuk memperoleh yang namanya kebahagiaan. Akan tetapi betapa banyak orang-orang yang melakukan semua itu, mereka kecewa setelah memperoleh kebahagiaan yang mereka inginkan, yang mereka damba-dambakan, serta yang mereka idam-idamkan. Mengapa demikian? Acap kali kebahagiaan yang mereka nanti-nantikan itu merupakan kebahagiaan semu, kebahagiaan palsu. Bahkan kadang-kadang kebahagiaan itu menipu dan menyesatkan mereka ke dalam lembah kemaksiatan dan tidak jarang mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin yang bijaksana, hendaklah kita berhati-hati dalam mencari kebahagiaan. Jangan sampai kebahagiaan dunia yang kita peroleh saat ini palsu, menipu kita dan mengantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh sebab itu, marilah kita renungi ada 7 pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas atau yang dikenal sebagai Ibnu Abbas, seorang sahabat dan saudara Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya tentang hakikat kebahagiaan, maka jawab beliau, bahagia itu apabila seseorang itu memiliki yang pertama qalbun sakirun, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah berikan kepadanya, maka hal itu akan tetap menjadikan dia bahagia. Allah berikan pangkat, jabatan, harta, kelapangan waktu, kesehatan dan sebagainya, sudah jelas itu menjadikannya bahagia. Tetapi ketika Allah berikan cobaan, ujian dan sebagainya, Allah berikan penyakit, Allah lengserkan dia dari jabatannya, Allah tarik hartanya,
Allah wafatkan keluarganya seperti yang terjadi pada Nabi Ayub. Orang yang awalnya kaya, tiba-tiba hartanya hilang semua, kebunnya menjadi gagal panen dan sebagainya, bahkan anaknya meninggal satu persatu. Tapi dia tetap bersabar, dia tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga ketika istrinya meminta kepadanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ayub? Nabi Ayub hanya memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Maka Allah sembuhkan dia, padahal dia tidak meminta. Kenapa? Dia malu meminta ketika dia sakit, sedangkan selama ini dia sehat. Lebih banyak Allah memberikan kesehatan kepadanya daripada sakit yang sebentar. Untuk apa diratapi? Sakit ini hanya sebagai kafaratuz dzunub, penghapus dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kesabaran, melihat betapa besarnya rasa syukur yang dimiliki oleh Nabi Ayub, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakitnya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah azwajus soleh, pasangan hidup yang baik. Di situ tidak dikatakan zaujatun, tidak disebutkan istri, atau zaujun, suami, tetapi disebutkan azwaj, pasangan-pasangan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Pasangan hidup kita yang soleha akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Begitu juga pasangan hidup ibu-ibu atau istri-istri, ketika mereka memiliki pasangan hidup yang soleh, maka mereka akan merasakan kebahagiaan. Dalam Al-Quran disebutkan ada 4 macam pasangan. Yang pertama, suaminya soleh, istrinya tidak soleha, yaitu Nabi Nuh atau Nabi Lut. Kemudian yang kedua, istrinya soleha tetapi suaminya tidak soleh, yaitu Asiyah dan Fir'aun. Yang ketiga, istrinya soleha dan suaminya soleh, itu pasangan Rasulullah dan Khadijah. Sedangkan yang keempat, istrinya soleha dan suaminya soleha, istrinya tidak soleh dan suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleha dan suaminya tidak soleh. Itu banyak sekali ya. Nah, ternyata pasangan hidup juga menentukan kebahagiaan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Maka beruntunglah kita ketika kita memiliki pasangan-pasangan hidup yang soleh dan soleha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, auladul abror, yaitu anak-anak yang baik. Anak-anak yang menjadi cita-cita setiap pasangan ketika mereka berumah tangga untuk memperoleh qurrata ayun, ya, cahaya mata. Maka akan menjadi suatu kebahagiaan kalau kita melahirkan generasi-generasi yang baik. Sebagaimana Rasulullah dilahirkan oleh seorang ayah yang bernama Abdullah dan seorang ibu bernama Aminah, lalu dinamakan Muhammad yang berarti terpuji. Maka auladul abror ini adalah generasi-generasi terpuji, generasi-generasi terbaik yang dididik dengan cara halim, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Maka akan diperolehlah sa'adah, yaitu suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Abdullah bin Abbas, yaitu al-bai'atus salihah, lingkungan yang baik, lingkungan kondusif, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang memberikan dukungan bagi setiap orang yang tinggal di daerah tersebut, di lokasi tersebut, sehingga dia mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Artinya lingkungan itu adalah lingkungan orang-orang soleh yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa mencegah kepada kemungkaran. Maka seseorang itu akan senantiasa termotivasi untuk melaksanakan ibadah dan mereka merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Lalu lingkungan seperti apa ini? Yaitu lingkungan orang-orang soleh yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Abdullah bin Abbas, yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah al-malul halalun, yaitu harta yang halal. Kadang-kadang kita berpikir seseorang itu akan bahagia ketika memiliki harta yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, kebun yang luas dan sebagainya. Padahal sudah jelas seseorang itu akan merasakan kebahagiaan kalau dia memiliki harta yang halal, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang-orang yang memiliki harta yang banyak itu harus belakangan masuk surga. Kenapa? Karena terlalu banyaknya harta yang harus mereka pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan Rasulullah SAW berdoa agar dikumpulkan bersama orang-orang fakir di dalam surga nanti. Rasulullah berkata kepada Aisyah, aku mencintai orang-orang fakir, aku mencintai orang-orang miskin, dan aku juga ingin nanti di yaumil akhirat atau di surga tinggal bersama orang-orang miskin. Kenapa? Orang-orang miskin itu mereka tidak memiliki permasalahan yang begitu besar seperti orang-orang yang memiliki harta yang begitu banyak. Mereka harus mempertanggungjawabkan harta itu baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan apalagi kalau harta itu diperoleh dengan cara yang haram. Harta yang haram akan menjadikan pemakannya berusaha untuk mencari harta yang haram yang lainnya. Amalan-amalan yang buruk atau amalan-amalan yang haram itu akan menunjukkan bagaimana pelakunya untuk mengerjakan pekerjaan yang buruk atau mencari harta-harta yang haram yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan amalan soleh, maka amalan soleh tadi akan menunjukkan pelakunya untuk melakukan amalan soleh yang lainnya. Begitu juga dengan harta yang halal yang kita peroleh. Harta yang halal itu akan membuka pintu-pintu harta yang halal yang lainnya. Maka beruntunglah kita yang hadir pada hari ini ketika kita memiliki harta yang halal, kita mencari harta dengan cara yang halal, kita membelanjakannya ke tempat yang halal, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik ketika hidup di dunia maupun setelah kembali ke akhirat nanti. Ayyuhal ikhwati fillah, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kata Abdullah bin Abbas, yang bisa memberikan kebahagiaan itu adalah ketika kita melakukan tafaqquh fiddin, yaitu memahami, memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan saat ini. Kita sebagai akademisi, kita mendidik, mengajar mahasiswa, belajar lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu kita juga melakukan majelis ta'lim dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari tafaqquh fiddin. Maka semakin banyak kita belajar, maka kita tahu siapa hakikatnya diri kita. Selain hamba, kita juga sebagai seorang khalifah, seorang nas, seorang insan dan sebagainya, yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya mengelola alam semesta ini, tugasnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka semakin banyak kita belajar, maka semakin tahu kita apa tujuan kita hidup di dunia ini, apa tujuan akhir daripada prestasi yang kita peroleh di dunia ini. Maka kita tahu dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Tujuan kita, final destination itu adalah akhirat. Maka dunia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal, untuk mengumpulkan pahala yang akan kita jadikan bekal di akhirat nanti. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senantiasa memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka akan terhindar dari kemaksiatan. Mereka tahu bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Mereka tahu mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ayyuhal ikhwati fillah, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan Abdullah bin Abbas yang bisa memberikan kebahagiaan itu yaitu barakatil umrik, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberkati umurnya, maka tiada hari yang dilaluinya tanpa kesia-siaan. Semuanya berarti dalam hidupnya,
bukan hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi dirasakan oleh keluarganya, masyarakat dimanapun dia berada. Artinya dia menjadi seorang tokoh perubahan. Kehadirannya sangat dinanti, pemikirannya ditunggu-tunggu, kreativitasnya dinantikan oleh siapa saja. Artinya dia orang yang penting, orang yang terpandang, orang yang memiliki pengaruh ketika dia hidup, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai figur orang yang hidupnya menjadi tauladan, bahkan ketika wafatnya dia masih dikenang jasa-jasanya disebabkan apa yang dilakukannya pada masa hidupnya. Mungkin jasad Rasulullah sudah terkubur selama 1440 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini orang mengikuti ajarannya, orang mengikuti semua tuntunan dan bagaimana pola hidup Rasulullah, perkataan, perbuatan dan sifatnya menjadi contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik. Maka orang yang mendapat keberkatan hidup itu, walaupun dia sudah wafat, walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi namanya masih dikenang, jasanya besar, apa yang dilakukannya selama ini dapat dinikmati oleh keturunannya, oleh masyarakat, baik dalam masyarakat kecil maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ayuhal ikhwati fillah, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 7 hal ini yang telah kita sampaikan tadi dapat mewarnai kita yang hadir pada hari ini, agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia ketika hidup di dunia maupun setelah kembali ke alam akhirat nanti. Di samping itu, bagi kita yang sudah merasakan 7 hal ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi kita yang belum merasakannya, banyak-banyak berusaha agar memperoleh ke-7 hal ini, sebab tidak ada kebahagiaan yang lain, kata Ibnu Abbas, kecuali 7 hal ini. Di samping itu, bagi yang belum memperolehnya, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dalam doa ini kita memohon kebaikan atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Demikian tausiah kita pada hari ini, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.